Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 10 SMK Bhinneka Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai tentang domain. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar domain yang sudah saya jelaskan di masing-masing kelas. Dan sekarang hanya saya ingatkan domain untuk kita jumpai setiap hari yaitu di online store atau marketplace seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti ada tugas. Ada tugas nanti ya, tapi diperhatikan dulu untuk materinya. Ini tidak lama, ya. Saya akan mulai. Nah, domain internet untuk pelaku usaha. Jadi sekarang usaha itu mempunyai banyak domain ya. Kalau di Indonesia sendiri kita menggunakan .com atau .co.id. .co.id-nya itu ternyata company. ID-nya berarti dia seorang pengusaha atau melakukan kegiatan usaha yang berada di Indonesia. Nah, ini pengertiannya. Contohnya saja toko ini ya, toko Maju Jaya. Toko Maju Jaya sendiri itu ini dalam bentuk offline-nya, ya, offline-nya. Offline itu kita kalau mau ke toko ini kita harus naik sepeda motor, naik mobil, jalan kaki atau menggunakan moda transportasi. Tapi kalau toko Maju Jaya ini sudah di-online kan, ya, sudah di-online kan ke domain atau di website www.majujaya.com, maka otomatis kita bisa mengaksesnya itu setiap waktu tanpa kita tidak perlu jauh-jauh datang ke toko Maju Jayanya. Jadi ibaratnya kalau kalian pesan itu ya pesan barang di Shopee, kalian tidak perlu ke Subang, ke Jawa Barat, ke Jakarta, nggak perlu. Hanya klik toko tersebut maka kalian sudah bisa bertransaksi, bisa melihat semua koleksinya, etalosenya, dan barang-barangnya. Ya. Nah ini ya, gedung lama seperti ini, gedung baru seperti ini. Jadi kalau dalam tahapan memulai sebuah pengenalan, itu harus ada inovasi. Entah itu catnya diperbaiki, gentengnya diperbaiki, sepertinya kita melakukan perubahan ya pada diri kita sendiri. Misalnya yang biasanya nggak jungkatan, nggak sisiran, itu sisiran. Yang biasanya sekolah nggak mandi, mandi. Nah itu ada namanya. Terus bedanya apa Pak dengan dunia nyata dan dunia maya? Kalau dunia nyata, kita kalau misalnya mau membuat usaha itu kayak gini. Berkasnya banyak perizinannya. Tapi kalau dunia maya, kita hanya membutuhkan domainnya. Contoh, kalau .edu itu adalah education atau pendidikan. Kalau .gov itu apa? Government pemerintahan. Misalnya, apa namanya? www.pacitankap.go.id. Kalau net ini untuk jaringan. Kalau org untuk organisasi, kalau com untuk perusahaan. Kalau info itu hanya untuk informasi. Nah, jadi lebih ringkas ya daripada kita membuat toko di dunia nyata. Jadi kalau misalnya dunia nyata itu berkasnya seperti ini, kalau di dunia maya cukup dikenali dengan belakangnya .com perusahaan, .edu pendidikan, dot, eh, dot apa ya, .sch sekolah. Nah, cukup dikenal dari belakangnya ini saja, belakang nama domainnya. Nah ini ya top levelnya seperti ini. Ada gtld generic .com, .net, .org ya. Terus ada second level domain dan seterusnya. Ada banyak ya domain-domain yang di internet. Katanya aja ya. Ini kalau kita apa namanya penamaannya, yang pertama subdomainnya. Subdomainnya apa? Namanya apa? Ekstensi domainnya apa? Kalau ekstensi domain itu kayak tadi ya, .com, .go.id, terus .sch, ID kayak gitu. Kalau yang ini www.mahjiswa.com, ya yang terakhir ini itu menggunakan bahwa
tokonya itu sudah universal, bisa diakses di mana saja dan sudah mempunyai ekstensi yang bagus. Nah, itu ya pendaftaran domain internet ya. Kita bisa menggunakan yang internasional itu Verisign ya, atau yang Indonesia itu registrar. Ya, banyak sekali ini ya jasa-jasa untuk penyediaan domain. Rumah web juga, kalau saya pernah membuat di rumah web atau domainku ya, itu pernah saya buat. Kalau nggak salah tahun 2020 kemarin, belum lama. Dan terakhir 2023. Syaratnya apa? Kalau di Indonesia itu hanya butuh KTP, akta notaris, SIO, ya, sertifikat merek, SK pendirian kalau misalnya kampus atau sekolah, surat izin prinsip penyelenggaraan itu kalau bidang telekomunikasi, dan surat keterangan resmi instansi kalau untuk pemerintahan. Kalau yang internasional cukup hanya satu saja, cukup daftar lalu bisa memiliki domain. Nah ini biayanya ya, kalau yang ID itu per tahun 20.000. Kalau misalnya transfer murah ini 500.000 per tahun, kalau perpanjangan 500.000 per tahun. Murah daripada nyewa lapak ya. Kalau tahun bisa jutaan, kalau domain hanya ratusan ribu. Nah ini cek domainnya bisa diklik ya, bisa diklik di www.voice.domaintools.com atau yang Indonesia voice.pandi.id. Ya kayak gini update-nya domainnya banyak di sini ya. Terus kejahatannya juga banyak, ternyata ada cyber squatting yaitu penyerbukan domain name, ada typo squatting, juga pemberkasiatan domain, phishing. Wah ini phishing yang sering terjadi di waktu terakhir ya, yaitu mendapatkan informasi user. Jadi artinya data kalian itu di, dibajak atau diambil. Terus ada DNS poisoning, yaitu tindakan yang menyerang server DNS untuk mengalihkan tujuan suatu domain ke tujuan lain yang diinginkannya. Ini kebanyakan untuk, terutama untuk yang laki-laki ya, yang suka membuka situs-situs yang nggak jelas, yang berhubungan dengan pornografi, ya hati-hati. Hati-hati, data kalian akan diambil. Bahkan nanti akan menyerobot kontak-kontak dan foto-foto yang ada di HP Anda semua. Nah, ini hukum-hukumnya bisa dibaca sendiri ya, nama domainnya. Ini saya hanya memberikan sosialisasi dan pengarahan biar kalian tahu apa sih sebenarnya kejahatan dan undang-undang di dunia internet. Nah, kayak gini. Nah, ini ya, memiliki domain internet itu cara yang mudah untuk diketikkan, misalnya Sopyan Amri, contohnya Feradil. Nah, Feradil tidak panjang-panjang tapi cukup diingat. Ya, terus didaftarkan agar bisa segera diterbitkan. Baik, terima kasih dari saya ya. Untuk kejutannya atau oleh-oleh dari saya, ya ini tugas. Bukan sangat gampang sekali ya. Bagaimana cara kerja domain menurut Anda? Ya, jadi cara kerja bagaimana? Boleh boleh searching atau boleh dari materi tadi, ditulis tangan dan dikumpulkan ke biar bisa. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Dadah.